Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya, Safitri Setiawati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hidrokarbon. Kita langsung saja pada topik yang pertama, yaitu mengenai penyusun senyawa karbon. Nah, kalian tahu sampel organik atau suatu senyawa organik? Nah, senyawa organik itu merupakan senyawa yang tersusun atas karbon-karbon. Nah, lalu senyawa organik itu dapat kita identifikasi apakah dia benar mengandung senyawa karbon ataupun hidrogen. Nah, kita dapat lakukan identifikasi tersebut melalui membakar suatu sampel organik tersebut yang ingin kita uji. Contohnya, contohnya seperti gambar percobaan ini, suatu sampel organik itu dibakar dengan ditambahkan zat oksidator yaitu ZuO, lalu dipasangkan pipa pengalir gas. Mohon maaf, yang dimana nanti gas yang terbentuk itu gas karbon, yang berarti senyawa tersebut mengandung karbon dan O, atau gas karbon dioksida, yang dipasangi selang atau aliran gas yang dihubungkan ke air kapur. Nah, gas karbon dioksida ini akan mengalir ke air kapur. Nah, sifatnya ini dapat kita kenali bahwa yang terbentuk itu gas karbon dioksida yang dibuktikan dengan sifatnya yang dapat mengeruhkan air kapur. Lalu untuk hidrogen atau air itu dapat kita identifikasi dengan kertas kobalt. Nanti uap air yang terbentuk itu akan diidentifikasi dengan kertas kobalt, yang tadinya kertas kobalt berwarna biru akan berubah warna menjadi merah muda atau pink, yang berarti senyawa tersebut mengandung hidrogen dan O. Lalu selanjutnya, untuk topik yang kedua yaitu mengenai kekasan atom karbon. Nah, atom karbon ini memiliki kekasan, ia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, ia juga dapat membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh, dan membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Nah, kita ketahui bahwa karbon itu memiliki 4 elektron valensi jika dilihat dari konfigurasi atomnya. Nah, dengan 4 elektron valensi itu, ia dapat membentuk 4 ikatan kovalen, baik itu dengan sesama atom karbon maupun dengan atom lainnya. Nah, dia dapat membentuk rantai yang sambung menyambung antara atom karbon itu, sehingga ia dapat membentuk rantai karbon yang panjang. Nah, rantai karbon yang terbentuk itu dapat berupa rantai karbon dengan ikatan jenuh, yang berarti rantai yang terbentuk itu merupakan rantai panjang tanpa adanya ikatan rangkap, dan kemudian ikatan tak jenuh yang berarti rantai yang terbentuk itu rantai dengan ikatan rangkap. Dan kemudian dapat juga membentuk rantai terbuka, hanya rantai lurus saja, dan juga rantai tertutup atau siklik seperti itu. Nah, ini merupakan contohnya, ikatan jenuh merupakan karbon dengan ikatan tunggal, contohnya pada gambar ini. Kemudian ikatan tak jenuh, itu hidrokarbon dengan ikatan rangkap, contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu rantai karbon lurus, contohnya pada gambar ini tanpa adanya bentuk melingkar atau siklik, lalu rantai karbon yang bercabang, dan juga rantai karbon tertutup atau siklis. Selanjutnya yaitu posisi atom karbon dalam rantai karbon. Nah, posisinya atom karbon ini dapat berada dalam posisi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Atom primer ini merupakan atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Contohnya pada gambar ini, yaitu ada yang sudah ditandai dengan yang melingkar ini merupakan contoh atom C primer. Selanjutnya yaitu atom C sekunder, merupakan atom karbon yang terikat dengan dua atom C lainnya. Contohnya pada gambar ini, atom karbon ini terikat dengan dua atom C yang berada di sebelah
sampingnya. Mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan. Ini merupakan atom C tersier, yaitu atom karbon yang terikat dengan 3 atom C lainnya. Contohnya pada gambar ini, atom karbon ini mengikat 3 atom C, yaitu yang berada di sebelah kiri, kanan, yang di bawahnya. Selanjutnya yaitu atom C kuartener, yaitu atom karbon yang terikat dengan 4 atom C lainnya. Contohnya pada gambar ini merupakan atom karbon kuartener. Dia mengikat 4 atom C di tangan-tangannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan hidrokarbon. Yang pertama yaitu hidrokarbon itu yaitu penggolongan hidrokarbon berdasarkan dengan bentuk rantai karbonnya. Yang pertama ada hidrokarbon alifati, yaitu hidrokarbon dengan bentuk rantai terbuka. Contohnya pada gambar ini, rantai lurus, rantai terbuka atau rantai lurus. Lalu hidrokarbon alisiklik, yaitu hidrokarbon dengan rantai tertutup atau yang memiliki rantai lingkar atau cincin. Contohnya ini merupakan hidrokarbon alisiklik, membentuk rantai tertutup. Kemudian hidrokarbon aromatik, yaitu hidrokarbon yang memiliki rantai lingkar atau siklis, yang berikatan konjugat, yaitu ikatan tunggal dan rangkap yang tersusun selang-seling. Contohnya pada gambar ini merupakan contoh dari hidrokarbon aromatik. Pada gambar terdapat ikatan selang-seling antara rangkap dengan ikatan tunggal. Selanjutnya yaitu ikatan penggolongan hidrokarbon berdasarkan ikatan antar atom karbonnya. Berdasarkan ikatan atom karbonnya, hidrokarbon dapat digolongkan menjadi hidrokarbon yang berikatan jenuh dan tak jenuh. Nah, hidrokarbon yang berikatan jenuh merupakan hidrokarbon dengan ikatan tunggal pada rantainya. Contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh hidrokarbon jenuh, tidak ada ikatan rangkap di dalam strukturnya. Selanjutnya, hidrokarbon yang berikatan tak jenuh merupakan hidrokarbon dengan ikatan rangkap pada rantainya. Pada struktur hidrokarbon itu terdapat ikatan rangkap. Ini merupakan contoh dari hidrokarbon tak jenuh. Terdapat ikatan rangkap di strukturnya. Nah, ikatan rangkap ini dapat berupa ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai gugus alkil. Sebelumnya, kalian tahu senyawa alkana. Nah, alkana itu senyawa yang memiliki hidrokarbon yang memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Nah, untuk gugus alkil ini merupakan senyawa alkana yang kehilangan satu atom hanya. Jadi, rumus umum alkil ini menjadi CnH2n plus 1. Nah, biasanya gugus alkil ini itu dilambangkan dengan huruf R. Dan untuk penamaan gugus alkil ini dengan mengganti akhiran alna pada alkana menjadi il. Contohnya dapat kita lihat di sini. Contohnya untuk alkana dengan rumus CH4 dengan nama metana, dia kehilangan satu atom H sehingga rumusnya menjadi CH3. Nah, untuk penamaannya kita ganti kata ana ini menjadi il. Sehingga untuk nama dari rumus alkil ini menjadi metil. Nah, biasanya gugus alkil ini dia itu dalam struktur senyawa alkana, alkuna, alkena, atau bisa langsung saja dalam struktur senyawa hidrokarbon itu dia berfungsi sebagai cabang. Nah, ini ada juga beberapa gugus alkil, contohnya seperti isopropil, propil, isobutil, dan tersier butil. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk penggolongan yaitu alkana. Nah, alkana ini memiliki rumus CnH2n plus 2.
Nah, antara suku yang satu dengan suku yang berikutnya itu memiliki selisih CH2. Nama IUPAC untuk golongan alkani ini diberikan akhiran dengan kata ana. Dan juga ikatan yang terdapat pada atom karbonnya merupakan ikatan yang tunggal. Contohnya ini merupakan deret homolog untuk senyawa alkana. Bisa adik-adik pelajari ya. Kita juga bisa menentukan deret homolog ini berdasarkan dari rumus yang ada, rumus umumnya. Nah, jika N ini merupakan bilangan bulat. Jika N ini kita berikan angka 1, contohnya, maka hanya ini akan menjadi H4. Dapat kita lihat pada contohnya C1H4 seperti itu. Lalu untuk tata nama senyawa alkana, untuk alkana dengan rantai lurus awalnya itu diberikan kata normal sesuai dengan jumlah atom C yang terdapat pada rantai tersebut. Contohnya, pada struktur ini terdapat 4 atom C, sehingga tidak ada cabang di struktur ini, sehingga struktur ini diberi nama N-butana. Nah, selanjutnya untuk tata nama alkana dengan rantai bercabang, itu hal pertama yang harus kita lakukan menentukan rantai pokok atau rantai terpanjang dari nama alkana itu. Lalu kita berikan nomor pada rantai tersebut, di mana penomoran ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Lalu untuk menentukan letak nama cabangnya atau nama alkennya, letak cabang itu kita dinyatakan dengan angka. Dan jika ada jumlah cabang yang sejenis lebih dari 1, itu diberikan awalan di untuk yang jumlahnya 2, tri untuk yang jumlahnya 3, dan tetra untuk yang jumlahnya 4. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, jika ada lebih dari 1 jenis cabang, nah urutan penyebutannya itu sesuai dengan abjad huruf terdepan nama cabang. Contohnya, jika dalam suatu struktur senyawa hidrokarbon terdapat 2 jenis cabang, yaitu cabang etil dan metil, untuk penulisan cabangnya itu dimulai dari huruf abjad yang paling kecil, yaitu dari etil dulu baru ke metil. Lalu untuk penulisan namanya ini, penulisan nama alkananya dimulai dari letak posisi cabangnya atau nomor cabangnya, kemudian diikuti dengan nama cabang, kemudian diikuti dengan nama rantai pokok atau rantai terpanjang sudah ditentukan tadi. Nah, contohnya pada struktur ini yaitu kita tentukan dulu rantai yang terpanjang, ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Lalu untuk penomorannya kita mulai dari sebelah kiri, karena yang di sebelah kiri ini terdapat cabang di nomor 2 paling dekat. Jika dari kita itu ke sebelah kanan, itu cabangnya berada di nomor 3. Sehingga nama untuk senyawa ini yaitu 2-metil butana. Selanjutnya yaitu alkena. Nah, alkena ini memiliki rumus umum CnH2n. Nah, antara sukunya juga memiliki selisih CH2. Dan untuk nama IUPAC-nya, untuk golongan alkena ini diakhiri dengan kata ena. Mohon maaf sebelumnya ini ada tersalah penulisan. Kemudian, untuk ikatan yang berada pada atom karbonnya itu merupakan ikatan rangkap 2. Ini merupakan deret homolog untuk hidrokarbon senyawa alkena. Nah, untuk tata namanya, berbeda halnya dengan alkana, pada tata nama alkena rantai lurus, karena dia memiliki ikatan rangkap, maka untuk rantai lurusnya diberikan penomoran, yang dimana penomoran ini dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Contohnya, pada struktur ini terdapat ikatan rangkap, yaitu rangkap 2, sehingga untuk penomorannya itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap, sehingga dimulai dari nomor kanan. Sehingga diberikan nama 122 pentena. Lalu, untuk tata nama alkena dengan rantai bercabang, yang pertama sama seperti senyawa alkana, kita tentukan dulu rantai utama atau rantai terpanjangnya, lalu kita berikan nomor pada struktur tersebut, yang dimana penomoran ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya,
bukan dari cabang terdekatnya. Nah, untuk penamaan tata cabangnya juga sama, dan untuk penulisan namanya dimulai dengan letak posisi cabang atau nomor cabang, diikuti dengan nomor cabang, kemudian nomor ikatan rangkap, dan nama alkena rantai pokoknya. Contohnya, pada struktur ini, kita tentukan rantai terpanjangnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, penomorannya dimulai dari nomor kiri, yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya, sehingga diberi nama untuk struktur ini itu 2-metil, karena di nomor 2 ada cabang metil, CH3, 1 butena. Pada nomor 1 ada rangkap 2. Nah, selanjutnya yaitu ada alkuna. Alkuna ini memiliki rumus umum CnH2n-2. Lalu untuk nama IUPAC-nya itu diakhiri dengan kata una, dan ikatan pada atom karbonnya itu merupakan ikatan rangkap 3. Nah, ini merupakan deret homolog untuk senyawa alkuna. Selanjutnya, untuk tata nama senyawa alkuna itu hampir sama, bukan hampir sama lagi, melainkan sama dengan tata nama di senyawa alkena. Namun bedanya untuk rantainya itu diberi kata una di akhir. Contohnya, untuk rantai lurus, sama seperti alkena tadi, diberikan nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, sehingga untuk struktur ini ya bisa kita tentukan nama strukturnya itu 2 pentuna. Lalu untuk rantai yang bercabang, pada struktur ini sama seperti alkena tadi menentukan rantai panjangnya yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 yaitu butuna, kemudian diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, yaitu dimulai dari kiri, dan diikuti 1, 2, 3, 4, lalu diberikan penamaannya dari cabangnya dulu. Pada nomor 3 ada cabang metil, sehingga diberi nama 3 metil, dan nomor 1 ada rangkapnya, sehingga struktur ini diberi nama 3 metil 1 butuna. Nah, baik. Sekian tadi terkait pembahasan materi mengenai hidrokarbon untuk kelas 11. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.